Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pandeglang akan melaksanakan tugas modul 3.1 wawancara dengan kepala sekolah, yaitu dengan Ibu Bayi Mulyati, Kepala SDN Sidamukti 1. Assalamualaikum Ibu Bayi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat. Maaf Bu mengganggu waktu Ibu. Ya. Sebelumnya saya mendapat tugas untuk mewawancara Ibu terkait kepemimpinan Ibu dalam menghadapi kasus yang terjadi di sekolah biasanya Bu. Boleh saya tahu pernah terjadi kasus apa di sekolah Ibu? Ada, kalau kasus sih ada ya. Tapi kasus yang terlalu maksudnya muncul di permukaan itu ada seorang anak dipalak gitu ya sama temannya. Teman sekelasnya Teman ya? sekelasnya. Jadi anak tersebut itu dikarenakan dipalak sama temannya tidak mau sekolah. Jadi akhirnya orang tuanya itu datang ke sekolah Untuk merayu ya Bu ya, mengajak Iya. agar dia mau sekolah. Iya. Nah, itu permasalahannya kira-kira termasuknya dilema atau apa ya Bu menurut Ibu? Nah, kalau menurut saya itu dirujuk moral itu. Rujukan Iya, moral bukan ya. etika, bukan. Karena memang ayahnya juga terpengaruh oleh anaknya Iya, ya. iya. Terus itu orang tuanya waktu datang ke sekolah bagaimana Bu tanggapan Ibu? Ya, tanggapan saya itu ya, dia itu membicarakan tentang anaknya itu ditangkap. Jadi anaknya itu orang tua itu tidak menerima gitu. Akhirnya anaknya itu tidak mau sekolah, takut dipukul gitu, takut apa gitu kan. Jadi datang orang tuanya ke sekolah, bagaimana gitu. Solusinya ya Bu, karena ada ancaman. Iya, ada ancaman, dia takut gitu anaknya, tidak takut ke temannya. Iya, sebagai orang tua kan Iya. ingin anaknya bisa sekolah dengan nyaman ya Bu ya. Iya. Kalau tidak diantarkan mungkin anaknya tidak mau sekolah. Iya. Jadi ada hubungan antara orang tua dengan guru yang di sekolah. Baik, selama ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi antara dilema etika dengan rujukan moral? Tadi Ibu lihatnya dari mana? Dari segi apanya? Ya dilihat dari rujukan moralnya itu kan anak itu ketakutan gitu. Akhirnya kami itu memutuskan untuk berdamai gitu ya, memanggil orang tua siswa yang orang tua yang dipalak dan orang tua yang memalak. Panggil ya Bu ya? Dipanggil. Terus selama ini kalau boleh saya tahu bagaimana Ibu cara mengambil keputusan? Itu bagaimana Bu? Cara mengambil keputusannya kami dimusyawarahkan untuk berdamai gitu ya. Jadi kita sifat kekeluargaan aja gitu. Jangan sampai kemana-mana, jangan sampai ekspos keluar gitu ya. Jadi kami bisa ngatasi itu setelah apa yang di sekolah kami itu bisa diselesaikan gitu. Cukup dengan musyawarah ya Bu Iya, ya? musyawarah. Terus pada saat dengan musyawarah, kekeluargaan. iya, kekeluargaan. Pada saat musyawarah itu siapa saja yang terlibat? Kalau di situ kan, kalau di masalah musyawarah itu kan terutama anak ya yang jadi korban itu Kedua ya. belah pihak. Iya, jadi kami panggil Ya. anak tersebut yang malak dan yang dipalak Ya. itu. Terus keluarganya, orang tuanya juga Orang kami tuanya. panggil gitu ya. Jadi kami dipanggil orang tua yang pemalak, orang tuanya yang dipalak. Ya. Terus di situ kan ada guru kelas, Ya. antara misalnya ada guru kelas 5 yang terjadi dengan kelas Ya. 4, jadi guru yang tersebut itu kami panggil Ya. gitu, apa permasalahannya gitu. Jadi dilibatkan di situ, ada guru wali kelasnya, saya sebagai kepala sekolah, jadi kami musyawarah gitu, bagaimana terbaiknya gitu. Jadi mungkin ditanyakan juga bagaimana sikap mereka di kelas ya Bu ya, sebelumnya terlihat pengawasan oleh guru ya, mungkin Iya. Ibu tanyakan juga Bu ya. Iya. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan pada saat itu? Hanya ada surat perjanjian atau bagaimana? Kami di situ membuat perjanjian kedua belah pihak jangan sampai terjadi lagi. Ya ini sifatnya kita antara keluarga intern kita jangan dibawa ke ranah hukum gitu kan. Jadi saya sebagai kepala sekolah
apa tuh ditekankan kepada orang tua supaya tidak ada ekspos keluar gitu. Jadi selesaikan di situ gitu. Ya, dalam perjanjian gitu, supaya tidak ada mengulangi lagi gitu, supaya anak itu jerah gitu, supaya anak yang tadi trauma itu yang tidak masuk supaya sekolah lagi gitu. Ya gitu solusi itu. Iya, jadi Ibu sebagai kepala sekolah memberikan atau jalan keluar ya Bu ya, untuk memecahkan permasalahan itu, tidak dilanjutkan ke ranah hukum, artinya tidak melaporkan ke kepolisian, diselesaikan secara kekeluargaan dengan berdamai, dengan harapan kasus ini tidak pernah terjadi kembali ya Bu ya, tidak pernah terulang kembali. Tentunya pengawasannya bukan hanya dari guru ya Bu ya, orang tua juga kita libatkan, karena memang waktu anak itu banyaknya kan di rumah ya Bu ya. Jadi kita di sekolah tidak bisa menerima 100% untuk pendidikan anak, terutama karakter anak ya Bu ya. Jadi kita sebagai guru dan juga orang tua harus bekerja sama agar anak ini karakternya bagus begitu ya Bu ya. Selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Kalau misalnya kalau di sekolah saya, kalau ada permasalahan apa, saya begitu kejadian, saya selesaikan gitu. Jadi langsung saya tindak gitu supaya selesai gitu. Permasalahan itu tidak harus berkepanjangan, tidak. Jadi begitu ada kejadian, diselesaikan hari itu juga gitu. Sama orang tua, sama guru-guru kan. Jadi tidak berlalu. Terus hal-hal apa saja yang kemarin terjadi yang berupa tantangannya, adakah tantangannya atau tidak? Ya kalau tantangan pasti ada. Kalau misalnya tidak bisa diselesaikan di sekolah, otomatis ada tantangannya. Tantangan dari orang tua itu kalau memang tidak selesai, kepala sekolah dan semua guru tidak bisa menyelesaikan masalah itu, ya otomatis kata orang tua, kami mau kerana hukum gitu. Iya, itu yang paling tantangan yang kami berat gitu. Tapi syukurnya orang tua mau berdamai ya Bu ya. Alhamdulillah gitu ya, dikarenakan kita kekeluargaan sifatnya gitu ya, alhamdulillah kedua orang tua itu sama anak itu bisa berdamai lagi ya. Nah kita khawatirkan kan ketika kita mengajak damai, terus orang tua kekeh ya Bu ya, maunya ke ranah hukum supaya anak ini dilaporkan ke polisi jerat. Kita kan berpikirnya jangka panjangnya Bu ya. Ketika anak ini usia pendidikan harus misalnya menginap di sel itu kan apa yang akan terjadi. Jadi kita berpikirnya jarak menengah dengan jangka panjang jangka pendek dan jangka panjang. Nah, apakah ada jadwal tertentu misalnya untuk beberapa kasus yang Bu ya, untuk penyelesaiannya apakah tetap langsung saja, tidak ada waktu untuk menyelesaikan? Kami di jadwal ada penjadwalan untuk memutuskan permasalahan itu supaya jadi tenang kedua belah pihak, sekolah juga tidak ada untuk tantangan, maksudnya ya jangan begitu berat gitu. Jadi kami di jadwal ada musyawarah, diadakan musyawarah pihak sekolah. Jadi saya itu mengundang orang tua, jadi supaya itu di sekolah itu kita itu musyawarah itu sesuai berdamai. Jadi ada suatu perjanjian gitu kan. Apakah ada surat pernyataan juga dibuat? Ada. Ya. Ada surat pernyataan di situ, perjanjian kedua belah pihak supaya tidak berulang lagi gitu. Jadi jangan dikhawatirkan sama kami itu sepihak sekolah, apalagi saya sebagai kepala sekolah itu jangan terulang di SD saya itu seperti itu lagi gitu. Udah cukup itu aja. Jadi isi surat perjanjian itu menuliskan jika anak yang bermasalah atau melakukan kasus tadi mengulangi kembali, itu konsekuensinya bagaimana itu? Kalau memang misalnya anak mengulangi lagi, itu kami diserahkan lagi ke orang tuanya gitu. Dikarenakan kami kan udah pihak sekolah itu udah misalnya ada perjanjian, ya berlaku lagi begitu, ya udah kami serahkan lagi kepada orang tuanya ya gitu. Jadi supaya orang tua itu tidak menyalahkan kami lagi.
kami udah berupaya gitu kan semaksimal mungkin. Kalau memang gitu ya udah serahkan Iya. lagi kepada keluarganya. Jadi dalam hal ini orang tuanya juga menerima ya. Iya. Andai anaknya ini mengulangi lagi, dia bersedia anaknya dikeluarkan artinya atau dipindahkan sekolah mungkin ya solusinya. Iya. Yang penting sekolah kita tidak tercemar nama Iya. baiknya ya. Iya. Mendapati murid yang suka malah gitu kan, khawatirnya kan terulang kembali. Nah dengan solusi ini, dengan bermusyawarah tadi, semoga kasus ini tidak sampai terulang kembali. Amin. Ya, Bu, ya. Amin. Semoga. Tadi faktor-faktornya sudah Ibu jawab bahwa sudah dibuatkan surat pernyataan ya Bu ya, dan Sudah. orang tuanya juga menerima keputusan itu ya. Menerima. Nah dari kasus yang sudah Ibu alami, adakah suatu pembelajaran yang bisa Ibu dapatkan? Itu bukan ada lagi ya pembelajaran itu. Sudah Jadi pasti ya Bu ya, ada hikmahnya. udah pasti pembelajaran yang paling kita tantangan yang paling berat itu ya. Makanya saya sebagai kepala sekolah itu dibuat ada kedisiplinan gitu, peraturan yang begitu ketat gitu kan. Saya membuat peraturan supaya anak itu jangan terulang kembali, apalagi kita sebagai pemalak-pemalak itu kan ada. Jadi saya itu di situ di sekolah saya itu ada suatu peraturan gitu loh, ada suatu peraturan yang dimana peraturan itu supaya anak itu sekolah itu punya peraturan, jadi tidak melakukan hal itu lagi gitu. Karena Jadi dalam hal ada ini peraturan pembentukan karakter ya, Bu, iya, karakter anak di sekolah. Tapi kalau boleh saya tahu, apa latar belakang anak itu ditanya oleh Ibu melakukan kemalakan tersebut, Bu? Ditanya juga, dikarenakan dia kurang jajan, apalagi udah saya konfirmasi ya ke orang yang dipalak itu, yang pemalak itu ya, ke anak yang pemalak itu orang yang tidak punya, karena dia kekurangan jajan, namanya juga di kampung ya, orang tuanya juga ya, apalagi musim sekarang kan gitu kan, mau tani airnya nggak ada gitu ya, ya terpaksa anak ke sekolah, mau jajan dari mana gitu kan, orang tuanya sementara nggak ada pencaharian gitu, jadi terpaksa dia, dikarenakan dia kurang jajan, ekonominya dia ya, maksudnya dia bukan dibilang miskin gitu ya, maksudnya pas-pasan gitu, dia minta jajan ke teman itu ya dengan jarak itu gitu. Pas saya tanya gitu kan, konfirmasi juga gitu, akhirnya ya menerima gitu, anak juga iya gitu ya, ya udah gitu. Tapi setelah kita tahu akar permasalahannya tadi, karena memang ekonomi yang kurang ya Bu ya, kita tidak bisa memungkiri ya kalau memang anak melihat temannya jajan bawa banyak, mungkin dia sehari itu tidak membawa, mungkin dia ingin gitu ya, cuman karena minta tidak diberi, jalannya doang gitu, kita lebih baik nggak minta, maksudnya secara terang-terangan, namanya juga anak gitu kan. Jadi mungkin ke depan kita harus lebih memperhatikan siswa-siswa yang seperti ini ya Bu ya. Kita bantu juga perhatikan, terus pengertian kepada teman-temannya mungkin bahwa si ini gitu, mungkin dengan keadaan ekonomi yang kurang, mungkin jika kamu jajan setidaknya berbagilah ya, walaupun kamu beli 2 ya cukup sepotong, misal nyoba untuk anak ini mungkin di pembiasaan Jumat ibadah ya Bu ya, kita belajar berbagi gitu ya. Itu juga Bu ya, udah saya sering di setiap amanat pembina upacara, terus pembiasaan kita Jumat ibadah gitu kan, saya sering sasaran kita berbagi gitu sama teman. Kalau temannya tidak mampu, kita punya ya udah berbagi aja gitu kan, kita seperti itu kata saya. Jadi lebih baik kita itu memberi daripada meminta gitu. Jadi gitu, walaupun kamu masih dalam tahap sekolah SD, kata saya, dari dini kita terapkan gitu, insya Allah kata saya gitu. Udah saya seperti itu. Jadi insya Allah ke depan gitu ya, mudah-mudahan tidak ada terjadi lagi, anak-anak udah diberi pengertian seperti itu, kita berbagi gitu, belajar berbagi gitu. Jadi hikmahnya kita ambil hikmahnya aja bahwa dari sekarang, dari sejak ini mereka harus bisa belajar dan berbagi sama yang tidak mampu. Terus mereka juga tahu akhirnya ya bahwa anak ini memang dalam keadaan ekonomi kurang mampu. Jadi hikmahnya bagi dia
semoga aja teman-temannya mau merangkulnya ya Bu ya. Jadi walaupun hari itu dia tidak membawa uang jajan, semoga bisa masih merasakan bersama temannya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya mengganggu waktu Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pandeglang, akan melaksanakan tugas modul 3.1, wawancara dengan Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah Bapak Ujang Sahma dari SDN Cibungur 3. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Maaf Bapak mengganggu Ya, waktunya. silakan bagaimana itu? Kira-kira apa Begini yang Pak, bisa bantu? sejauh ini Betul. apakah Bapak memiliki permasalahan atau kasus yang harus diselesaikan? Ya ada lah, setiap sekolah pasti koordinasi. Tentunya ada masalahnya. Boleh saya tahu Pak Iya, kasus apa diantaranya itu? masalah guru yang kurang mentaati daripada dosen itu. Ada Bu, ada Bu. Guru honorer atau ASN? Eh, Bapak kalau kebetulan- boleh tahu? Kebetulan honorer. Oh, Nah, kenapa gitu? Apakah mungkin terlalu kecil atau gimana gitu Iya, membuat dia jadi- itu tidak sempat belajar atau memang ada faktor lain di bidang itu gitu di lain itu. terus seringkah meninggalkan pembelajaran Pak ya? Saya kira memang saya pantau terus kalau saya tugas adalah mengobservasi kepada guru setiap pembelajaran ya agak sering gitu Bu. Iya. Termasuk kasus yang dramatis juga bagi kami Oh, kan. dilema ya, Iya, Pak, iya, ya. Pak. Untuk bagaimana cara Bagi kita, Pak, ya, sering betul, panas. betul, betul. Baik Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi Ya. kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Pak, bagaimana mengidentifikasi? Betul, kami pun punya untuk sendiri di dalam mengatas bagaimana apakah ini adalah masalah isu ya. Jalan keluarnya kami pun ya di samping observasi ke luar juga bertanya kepada rekan sejawat kami dengan komite terutama bagaimana cara untuk mengubah daripada perilaku seorang penulis ya. Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika ini? Ya, itu kami berbicara langsung dengan orang tersebut atau honor tersebut, kami duduk bersama oleh komite dan guru juga yang lain ada. Kami bikin satu perjanjian. Yang alhamdulillah setelah mulai itu dia punya agak mengerti ada perubahan sikap mengarah ke arah yang baik kepada seperti itu. Jadi maka bahwa itu adalah kita duduk bersama apa sih kendalanya dan sebagainya kita saling tahu gitu apakah mungkin dari honor kecil atau memang dari faktor lain gitu kan gitu. Jadi ada bahan pertimbangan nilai-nilai kebajikan yang kita junjung tetap Pak ya. Insya Allah. Walaupun memang beliau menganggap rasa kita sebagai seorang kepala sekolah rasa peduli dan kasih sayang mungkin ya Pak ya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini kepada guru tersebut? Di samping itu dipanggil oleh saya secara pribadi, kita ada langkah-langkah yang harus kita buat bagaimana cara untuk artinya merubah daripada perilaku apa namanya guru tersebut. Jadi mata perjanjian lah katakan contohnya. Ada suatu Oh iya lah ada perjanjian ya. lah. Jadi saling komitmen kita Iya. bagaimana ya itu kebagian juga. Iya. Kenapa? Kenapa akan ke sana ya dampaknya nanti dan murid Iya. diri tersebut. Khawatir kalau tidak kita peringatkan Nah, iyalah. secara berkelanjutan seperti itu ya Pak akan Betul. berdampak pada murid Iya, iya. tidak mendapat pengajaran Iya, yang betul. seharusnya mereka mendapat pembelajaran. Betul. Baik, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, satu kami tadi itulah apa yang dilihat dari awal gitu. Apakah memang honor kecil atau bagaimana juga di samping memang kami upaya untuk menaikkan itu kita lihat juga sejauh mana setelah ditaikkan dan juga kami pun
Di situ ada tuntutan moral, gitu. Bagaimana cara peningkatan daripada kedisiplinan. Baik. Jadi Bapak mencari apa namanya latar belakang Iya. ya seperti ini, apakah Betul. dari gaji yang Kan seperti itu lah. tapi Kalau apa menyadari. ada rasa peduli ya Bapak untuk menaikkan gajinya. Betul. Setelah dinaikkan apakah berubah begitu Pak ya? Nanti kita lihat ke depan. Baik. Betul. Apakah Anda memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di rumah etika ini Pak? Betul. Ada Pak ya? Ada. Jadi secara berkala kita tidak bisa merubah sikap itu secara Iya. beli kita makan cabai kan gitu. Betul Pak. Tidak ada gitu. Iya. Jadi ada proses Bu gitu. Nah, ada Tadi itu proses. dengan cara secara berkala lah gitu. Baik. Secara sabar. Ada ya Pak ya? Ada lah. Prosedurnya ya? Upaya dan prosedur itu kami tempuh juga gitu. Nah, selain Bapak yang menangani sendiri, adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang bisa membantu mempermudah Bapak dalam menyelesaikan permasalahan ini, Pak? Ada juga. Kami juga minta saran kepada Pak Pengawas atau memang terdekat atau kepada komite bagaimana cara meningkatkan supaya guru tersebut bisa ada greget lagi, bisa meningkat tuh kesadarannya, dia bisa memahami gimana itu tanggung jawab ini sebagai seorang guru gitu. Jadi selain Bapak memberi masukan, Iya. juga kepada rekan kerjanya mungkin Oh, ya, iyalah, iya. sebagai teman Betul. terdekatnya Iya, untuk iya. memberikan motivasi ya kepada beliau bahwa seorang guru memang mempunyai tanggung jawab yang berat Pak Oh, ya iyalah. untuk mencerdaskan anak bangsa. Betul. Itu walaupun tadi dilemanya mungkin karena penghasilan yang kurang, dia harus mencari ya uang Iya, tambahan iya, di iya. luar itu. Kayaknya begitu lah. Nah, tapi Iya. harapan kita walaupun Iya, memang betul. dia mau menambah penghasilan tetapi tidak meninggalkan tugasnya untuk mengajar ya Pak ya. Itu harapan kami. Ya, baik. Nah, dari hal yang sudah disampaikan, kita wawancara, Betul. Ya. pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan di rumah etika ini Pak? Betul. Jadi itu kan satu contoh yang memang tidak baik ya menurut hal untuk kedisiplinan, tetapi memang itulah tantangan kami sebagai kepala sekolah. Bagaimana cara untuk memotivasi agar dia kembali meningkatkan daripada kinerjanya gitu. Nah, iya Pak. Jadi selain kita artinya ada